Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman pemilih, berjumpa lagi dalam acara KPU Boyolali Podcast. Teman pemilih, kami berharap semoga teman pemilih senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Teman pemilih, hari ini kita masih ngobrol dan diskusi bersama terkait dengan pemilu tahun 2024. Teman pemilih, terkait dengan tahapan yang saat ini berjalan, tentu saja perlu kita sukseskan dan juga kita laksanakan bersama-sama. Apa saja dan bagaimana tahapan ini berjalan? Saat ini kita teman berbincang kita hari ini salah satu anggota KPU Kabupaten Boyolali. Kami perkenalkan Ibu Maya Yudayanti Esos, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Boyolali. Selamat siang Bu Maya. Selamat siang Pak Rohani. Terima kasih sudah hadir menjadi teman ngobrol, teman diskusi terkait dengan seputar kepemiluan Ibu. Bagaimana ini kabarnya Bu? Ya, baik dan sehat Pak Rohani. Jadi sekarang kalau di tahapan seperti ini kan yang terutama itu sehatnya itu dulu. Utama. Ya, yang utama sehatnya dulu. Seperti itu ya. Dan ini masih banyak sekali ya Bu kesibukannya, khususnya kaitan dengan divisi yang Ibu emban saat ini. Ya, karena kalau divisi hukum itu kan harus apa istilahnya itu menyelimuti ya semua divisi ya, semua tahapan yang sedang berjalan itu harus tahu seperti itu. Dan pastinya ikut mendampingi terus dan juga ikut mengkaji kaitan dengan hukum itu ya Mbak ya. Iya betul. Terkait dengan ini Mbak, tahapan yang saat ini berjalan di KPU Boyolali untuk pengajuan bakal calon ya begitu ya. Mungkin bisa disampaikan dasar hukumnya dan bagaimana sih terkait dengan tahapan itu. Iya, jadi saat ini kan kita sudah masuk ke tahapan sebenarnya tahapannya pencalonan ya panjang sekali tahapan pencalonan ini sampai dengan nanti penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi saat ini gitu ya kita sedang ada di masa perbaikan untuk yang perbaikan dokumen untuk yang bakal calon DPR provinsi DPRD kabupaten seperti itu. Nah, ini kita mendasarkan pada peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 Mas Rahmi. Peraturan KPU ini mengatur tentang pencalonan anggota DPR, DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten maksud saya seperti itu. Nah, di bawahnya PKPU 10 ini kita ada juga pedoman teknis ya. Pedoman teknis namanya. KPU bukan petunjuk teknis tapi pedoman teknis. Pedoman teknis nomor 352 itu yang dulu juga sudah kita lalui. Ini tentang verifikasi administrasi. Pedoman teknis verifikasi administrasi. Iya, jadi bagaimana prosesnya KPU melakukan verifikasi administrasi itu termuat di sana, termasuk apa yang harus dipersiapkan oleh partai politik. Kemudian di masa ini gitu ya, kita kan sudah masuk di perbaikan. Itu ada keputusan KPU nomor 403 tahunnya 2023. Jadi baru terbit ya di sana. Itu dijelaskan, diatur bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KPU maupun oleh partai politik dalam hal ini sebagai usernya ya, penerima layanannya seperti itu. Pedoman teknis ini mengatur tentang bagaimana nanti KPU akan melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan pencalonannya seperti itu, dokumen yang dinyatakan
benar, dinyatakan memenuhi syarat itu seperti apa, kemudian yang belum benar atau tidak benar atau tidak memenuhi syarat itu yang seperti apa, itu diatur di sana. Nah, ya KPU tidak akan menggunakan ya kabupaten maksudnya ya, KPU kabupaten itu tidak akan menggunakan ketentuan-ketentuan lain gitu kan, selain apa yang sudah dituangkan dalam PKPU, dalam keputusan KPU, ya maupun nanti mungkin akan ada surat-surat ya dari KPU RI, baik itu berbentuk surat edaran maupun surat dinas. Itu yang akan menjadi pedoman kita nanti dalam melaksanakan tahapan ini, Mas Rohani. Ya, tadi kan ada PKPU, ada keputusan KPU, kemudian ada pedoman teknis tadi ya. Itu kalau itu bisa masyarakat bisa mengakses apa tidak, Pak? Bisa. Ya, itu? Jadi semua keputusan KPU, semua peraturan KPU itu bisa diakses oleh masyarakat di website JDIH ya. JDIH namanya. JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Itu. Nah, itu KPU punya website itu gitu ya. KPU Kabupaten Boyolali juga punya itu. Silakan masyarakat bisa mengakses ke sana, masuk ke laman websitenya JDIH KPU Kabupaten Boyolali. Kemudian nanti tinggal klik saja produk-produk hukum yang mau dicari apa gitu kan, termasuk keputusan KPU Kabupaten Boyolali itu juga semuanya ada semuanya ya. Ada. Kalau termasuk surat-surat dinas ya, tapi kalau surat dinas ini memang masih KPU RI ya. Kalau KPU Kabupaten kami sedang dalam tahapan menginventarisir semua surat-surat. Jadi semuanya ada ya, produk hukum misalnya. Iya. Ini Mbak, kembali lagi tadi kaitan dengan tahapan yang saat ini berjalan, terus ada dasar hukumnya, tadi ada PKPU dan keputusan KPU maupun pedoman teknis tadi ya. Nah, yang sekarang berjalan itu jadwal dan tahapannya itu seperti apa Mbak yang di dalam ketentuan itu? Oke, jadi saat ini ya, ini hari Senin ya, tanggal 26 ya, di tanggal 26 sampai dengan nanti tanggal 9 Juli. Saya sambil ini tanggalnya ya supaya tidak salah ya Mas Rohani ya. Ini kita masuk di tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Nah, di tahapan ini nanti partai politik yang kemarin mengajukan bakal calon gitu kan, mereka punya waktu untuk melakukan perbaikan. Kenapa diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan gitu kan? Ya karena ada dokumen-dokumen yang itu kategorinya belum memenuhi syarat, atau barangkali partai politik itu dia mau melakukan penggantian bacalek seperti itu. Itu adalah situasi-situasi yang dimungkinkan dilakukan pada masa ini rentang waktu antara 26 Juni sampai dengan 9 Juli seperti itu. Nah, karena sebelumnya kan kemarin itu partai politik kan sudah menerima hasil verifikasi administrasi dari KPU gitu kan, sehingga mereka tahu gitu, mereka tahu, bisa melihat ini si caleg ini itu dokumennya dinyatakan belum benar gitu kan, sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat seperti itu. Nah, yang seperti itu kan harus diperbaiki gitu. Makanya ini adalah kesempatan bagi mereka. Dan sekarang kan pengajuan ini dilakukan menggunakan Silon ya, aplikasi sistem informasi pencalonan ya, itu aplikasi yang dikembangkan oleh KPU dengan untuk memudahkan partai politik ya maupun KPU dalam melakukan verifikasi administrasi. Ya, jadi begitu KPU menyatakan ini belum sudah disubmit istilahnya ya, KPU sudah selesai melakukan verifikasi administrasi, partai politik pada saat itu juga bisa langsung melihat melalui aplikasi mereka seperti itu melalui Silon ya, akses yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini perbaikannya sampai 9 Juli, berarti 14 hari ya, 14 hari. Ini sebenarnya rentang waktu yang cukup bagi partai politik gitu kan, kalau dimanfaatkan, dioptimalkan dengan
Baik, seperti itu ya, 14 hari. Jadi kalau misalkan ada dokumen-dokumen atau surat-surat yang belum lengkap ya, kita harapkan nanti dalam masa 14 hari ini ya, sudah bisa dipenuhi semuanya, selesai. Nah, nanti pasca 9 Juli, Mas Rohani, KPU akan melakukan verifikasi administrasi kembali. Iya. Ada lagi ya? Iya, karena kan misalnya ada penggantian kan harus diverifikasi lagi. Ini nanti ada di tanggal 10 sampai dengan 31 Juli. 10 Juli sampai 31 Juli. Lumayan lama ya? Ya, lumayan lama gitu kan. Jadi satu persatu nanti akan dilihat kembali oleh KPU, dicek kembali, ada indikatornya nanti di sana gitu ya. Di aplikasi Silon itu namanya. Ada indikatornya nanti. Apakah dokumen yang dikirimkan oleh partai politik ya atas nama Bacalek ini sudah benar atau belum, seperti itu. Nah, di masa-masa perbaikan ini, Mas Rohani, kita kan juga menyediakan ya layanan helpdesk. Jadi helpdesk yang paling panjang itu adalah helpdesk pencalonan ini, seperti itu. Dia dibentuk mulai dari pembukaan masa pencalonan ya. Pendaftaran. Kalau pendaftaran ini beda lagi gitu ya. Ya sampai dengan di akhir ini nanti, akhir penetapan DCT namanya. Ini panjang. Apa itu, Mbak? DCT-nya itu dimulai tanggal 3 November. Ya. 3 sampai 6 November. Seperti itu. Jadi masih jauh. Masih panjang seperti itu. Nah, ini helpdesk kita bekerja di sana. Jadi partai politik itu bisa ke KPU, bisa datang ke KPU, baik itu datang secara langsung, bisa melalui surat, bisa melalui telepon, WA, atau mungkin minta untuk dilakukan Zoom meeting, seperti itu. Itu bisa ya, Mbak? Iya, bisa. Jadi dalam hal ada yang mungkin kami harus butuh dijelaskan tentang ini seperti itu, bisa partai politik seandainya bisa nanti meminta partai politik kami. Ada kendala atau persoalan, bisa nanti ke helpdesk itu ya, Mbak? Bisa, bisa datang langsung sekali lagi gitu ya. Kemudian bisa juga melalui Zoom meeting atau teknologi informasi yang lain. Nah, ini tahapannya yang tadi verifikasi administrasi. Kemudian nanti KPU itu akan melakukan penyusunan hasil akhirnya itu di 1 Agustus sampai 4 Agustus, seperti itu. Sudah diverifikasi kan ini tadi kan. Terus kemudian kita susun hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu hasilnya nanti akan kami sampaikan kepada partai politik gitu. Nah, itu ada di mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 Agustus gitu. Tapi ya kita akan selalu biasanya melaksanakan itu pada kesempatan yang pertama itu. Kalau 4 Agustus sampai 6 Agustus ya empatnya itu ya. Empatnya itu kan tentu sudah bisa kita sampaikan. Nah, hasilnya nanti tertuang dalam berita acara juga. Jadi tahapannya kira-kira seperti itu, Mas Rohani. Tahapannya kemudian tadi sudah ditentukan dalam KPU juga ada ya. Terus kemudian ada petunjuk teknisnya ya gitu ya. Mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih ya, Mbak. Sebenarnya yang di rangkaian pencalonan tadi ya, sampai itu yang dilakukan oleh KPU itu apa saja, dan kalau tadi kan mengajukan lewat partai politik menggunakan aplikasi namanya Silon tadi. Nah, itu pastinya kan mempermudah ya, Mbak ya, baik itu bagi KPU maupun peserta pemilu gitu ya, Mbak. Ya, mungkin bisa disampaikan apa saja yang dilakukan oleh KPU sendiri terkait dengan tahapan di itu tadi. Ya, jadi nanti di masa perbaikan ini itu KPU ya kami membuka secara resmi gitu. Oh, ini sudah mulai masa perbaikan seperti itu. Nanti kami akan menyampaikan kepada partai politik dan itu sudah kita sampaikan melalui pertemuan ya, rapat koordinasi, kemudian juga melalui
surat, kemudian melalui media sosial. Terus kemudian kami menyampaikan informasi ya tentang waktu kepada partai politik, kapan dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, seperti itu. Terus tentang jam layanan. Jadi di hari pertama sampai itu kan kita melayani dari jam 8 sampai dengan jam 16 gitu. Tapi nanti di hari terakhir kita melayani menerima penyerahan dokumen perbaikan ini sampai dengan pukul 23.59 hampir tengah malam itu di hari terakhir memang seperti itu itu yang nanti akan dilakukan oleh KPU gitu ya. Kemudian kita teman pemilih juga perlu tahu ya, jadi apa-apa yang nanti dicek ya oleh KPU. Iya, ini bukan hal yang rahasia soalnya ya kan. Apa yang nanti menjadi indikator pemeriksaan gitu kan, dokumen perbaikan persyaratan bakal calon. Apa saja? Yang pertama itu Mas Rohani itu ada nama dokumennya itu perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon atau dokumen persyaratan administrasi bakal calon pengganti gitu. Nah, apa yang akan kita periksa? Yang akan kita periksa itu adalah isian datanya ya, isian data dan dokumen dalam bentuk digital ya di silon itu sudah ada dan lengkap gitu. Kita akan cek nanti silonnya, oh benar apa enggak ini sudah ada gitu kan. Kalau sudah ada ya udah gitu kita nyatakan lengkap hasil pemeriksaannya. Kalau belum ada ya berarti ya nanti nggak bisa kita terima gitu kan. Nah yang kedua itu daftar bakal calon hasil perbaikan. Ini pakainya namanya formulir model B daftar bakal calon perbaikan parpol. Di situ nanti ada fotonya Mas Rohani. Foto masing-masing. Ada foto masing-masing bakal calon. Foto masing-masing bakal calon itu. Bakal calon gitu ya. Nah, bagaimana dokumen itu dinyatakan lengkap atau tidak? Dinyatakan lengkap jika memenuhi indikator yang pertama ini ya, dokumennya ada ya dalam bentuk fisik, gitu kan? Terus yang kedua dokumennya ada dalam bentuk digital di silon maksudnya, seperti itu ya, di silonnya ada. Kemudian dokumen fisik daftar bakal calon hasil perbaikan disertai dengan foto diri terbaru bakal calon. Nah, artinya kalau tidak ada fotonya gitu kan, itu berarti kita tidak bisa bilang itu lengkap. Tidak bisa kita nyatakan bahwa itu lengkap gitu kan. Ingat ya, foto ini kan nanti akan digunakan. Nanti itu ditempel di di TPS itu. Ya kan nanti kan. Ya karena ini sistem pemilu yang digunakan ini ya proporsional terbuka kan. Jadi buatlah fotonya, buatlah ini sebaik mungkin. Seperti itu. Itu supaya pemilih itu tentunya kan merasa yakin gitu kan dengan calon-calon yang akan dipilih. Nah kemudian Mas Rohani, dokumen itu dinyatakan lengkap juga ketika dokumen fisik daftar bacalon hasil perbaikan dilampiri dengan dokumen persetujuan dari ketua DPP gitu, ketua dan sekretaris DPP pusat. Harus ada seperti itu gitu kan. Tidak bisa kabupaten kota itu mengirimkan dokumen tanpa ada persetujuan dari pimpinan partai politik ya. Kita bisa internal DPP seperti DPP-nya seperti itu. Jadi posisi dari DPP sangat penting sekali ya Mbak. Iya, sangat penting karena nanti harus memberikan persetujuan. Ya, kemudian indikator selanjutnya ini jadi daftar bakal calon itu memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi di setiap dapil. Ya, kalau jumlah kursi di dapil itu adalah 12, ya berarti dia hanya bisa mengajukan paling banyak itu 12 gitu. Kalau minimalnya lebih. Kalau minimalnya tidak ada. Tidak ada. Nah, terus kemudian dokumen perbaikan ini memuat keterwakilan perempuan sejumlah minimal 30%. Iya, ini menjadi syarat wajib ya. 30% ini per
dapil ini. Hitungannya per dapil. Iya, J. Oke. Ya, per dapil. Nah, nanti dokumen itu kami nyatakan memenuhi syarat jika memenuhi 30% indikator tersebut, gitu ya. Terus kemudian dokumen perbaikan ini juga terdapat ini semacam ini ya, susunannya ya, zipper sistemnya sistem namanya. Zipper sistemnya. 30% perempuan mungkin terpenuhi, tapi susunannya itu juga harus memenuhi ketentuan juga. Itu gimana, Mbak? Namanya zipper system. Jadi dalam setiap 3 bacalek gitu ya, itu harus ada 1 orang perempuan. Jadi sembilan nomor 1 laki-laki, 2 laki-laki atau yang ketiga ini harus perempuan. Harus perempuan. Ya. Tidak boleh nanti taruh paling belakang. Perempuannya taruh belakang semua, taruh nomor 10, 11, 12 gitu, nggak bisa. Itu. Dan itu berlaku untuk nomor urut selanjutnya, nomor 4, 5, 6 itu masih juga. Pokoknya dalam setiap 3 urutan itu harus ada 3 perempuan. Nah, misalnya nomor 1 ini perempuan, berarti nomor 2-nya boleh laki-laki, nomor 3-nya boleh laki-laki, seperti itu. Ini salah satu ininya ya, salah satu zipper system namanya tadi. Zipper system itu juga harus dipenuhi ya. Kalau tidak memenuhi, zipper sistemnya itu tidak terpenuhi, ya nanti kami tidak akan bisa mengatakan bahwa dokumen tersebut memenuhi syarat. Seperti itu. Nah, itu selanjutnya. Kemudian dokumennya ini ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik di kalau kita berarti kan di tingkatan kabupaten. Iya, nah ini harus ada tanda tangannya, tidak bisa. Ini kok hanya kurang tanda tangan saja, nggak bisa. Harus seperti itu. Lengkap semuanya. Iya, semuanya harus lengkap. Nah, dokumen yang begitu nanti akan kami nyatakan benar. Terus indikator selanjutnya, dokumen daftar bakal calon hasil perbaikan bentuk fisik dibubuhi cap partai politik, tanda tangan, terus kemudian ada capnya, ada stempelnya. Karena yang kecil-kecil begini ini terkadang tidak diperhatikan gitu. Padahal itu harus. Nah, ini nanti menjadi penentu. Jangan sampai partai politik sudah datang, maksudnya sudah mau menyerahkan hasil perbaikan, tetapi kurang yang kecil-kecil seperti ini. Nanti jadi ini kecil, berpengaruh terhadap strategis, status dari ini ya. Nanti dokumennya bisa kami kembalikan kalau seperti itu, gitu kan. Nah, terus kemudian kalau capnya tadi sudah, tanda tangan cap sudah. Nah, ini yang persetujuan tadi ya, dokumen persetujuan ditandatangani oleh ketua umum partai politik, ketua dan sekretarisnya. Ini dokumen persetujuannya ini satu lagi nih Mas Rohani ya. Dokumen persetujuannya ini juga harus yang resmi, harus ada tanda tangan dan ada capnya. Dari DPP-nya. DPP ya. Seperti itu. Nah, itu kira-kira itulah indikator pemeriksaannya. Apakah dokumennya itu nanti akan kami terima atau tidak. Seperti itu. Ini mungkin ini, Pak. Kaitannya dengan bakal calon, Pak. Jika ada yang ganda, semisal begitu. Ganda di dapil A salah satu nama bakal calon. Itu ada di pengajuan di dapil 1 mungkin gitu ya, tapi ternyata ada di dapil 2 atau kemungkinan itu terdaftar di partai A maupun di partai B. Itu terjadi apa tidak, Pak? Dan bagaimana itu nanti kalau terjadi? Ya, kalau terjadi kegandaan ya berarti dia harus mengganti. Mengganti. Gitu. Iya, dia harus mengganti. Tidak bisa ganda itu misalnya ganda dalam satu partai ya, karena dengan silon ini kita sudah bisa mendeteksi, gitu kan? Kita bisa mendeteksi si bacalek ini dicalonkan di satu tempat, satu kabupaten, satu dapil dengan tempat lain itu kita bisa deteksi seperti itu. Nah, kalau ada kondisi seperti itu ya tentu harus diganti gitu, karena persyaratan utamanya adalah dicalonkan oleh satu partai politik peserta pemilu seperti itu. Nah, ini yang ganda ya, ganda internal, ganda di dalam partai tetapi mungkin dicalonkan di dapil lain ya, atau di wilayah lain. Ini juga memungkinkan ada kondisinya. Atau ganda
dengan partai lain. Sudah dicalonkan oleh partai A, tapi ternyata dia juga dicalonkan oleh partai B, seperti itu. Itu terjadi. Ya, dan terjadi. Silon bisa mendeteksi dia. Silon bisa melalui mendeteksi. Silon itu. Itulah bagusnya, baiknya ya, kelebihannya KPU saat ini gitu kan, aplikasi yang dikembangkan oleh KPU saat ini gitu kan. Kalau tanpa ada Silon ini mungkin kita tidak bisa kan mendeteksi. Bagaimana kita mau mendeteksi yang ganda misalnya dengan Boyolali dengan yang dicalonkan di luar Jawa, di Papua sana, ya kita tentu akan sulit gitu, sulit. Nah kalau saat ini sudah bisa gitu. Artinya memang satu nama itu hanya bisa dicalonkan oleh satu partai dan hanya dalam satu tempat dapil gitu kan gitu. Oke Mbak Maya, ini kaitan dengan tadi ya, ternyata tugas-tugas yang dilakukan oleh KPU itu banyak ya, kaitan dengan verifikasi administrasi, terus kemudian ini hasilnya dari masing-masing partai ini ada beberapa item tadi ya yang diteliti ya lewat sipol itu tadi, terus kemudian disampaikan kepada partai politik terkait dengan hasil dari verifikasi itu untuk kemudian ada perbaikan kan begitu lah. Terkait dengan hasil ini ya dari KPU ya, terus kemudian disampaikan kepada partai politik. Terus apa yang dipersiapkan oleh partai politik dalam rangka untuk ini proses perbaikan dan nanti seterusnya itu Pak? Iya, tentu partai politik harus mengkoordinasikan, menyiapkan calegnya pengganti atau bukan pengganti ya di masa perbaikan ini dengan ini ya, dengan sungguh-sungguh seperti itu, karena banyak yang harus disiapkan. Jadi pertama tentang yang syarat calonnya dulu, kan calon. Ada ijazah misalkan gitu kan, ada ijazah, terus kemudian ada misalnya surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba kayak begitu, terus kemudian KTP-nya, terus kemudian KTA-nya, terus dan syarat-syarat yang berhubungan dengan ininya, dengan si calonnya. Nah itu terkadang juga kalau tidak dikoordinir ada saja nanti yang tertinggal gitu ya. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi di awal ini kan yang indikator pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU pada saat penerimaan dokumen perbaikannya gitu ya. Pada saat parpol datang itu KPU akan memeriksa tadi dua hal tadi dengan beberapa indikator tadi gitu kan. Nah di masa verifikasi administrasi perbaikan nanti KPU itu kan akan ngecek lagi, oh benar tidak ijazahnya yang diperbaiki ini tadi. Apakah ijazahnya sudah legalisir, ijazahnya sudah sesuai. Karena mungkin dia mencantumkan gelar gitu kan. Oh ini gelarnya insinyur misalkan. Apakah sudah sesuai dengan ijazahnya? Kalau ternyata ijazahnya adalah esos begitu kan tidak bisa mencantumkan gelar insinyur. Nah verifikasinya kan ke sana gitu kan. Nah yang wajib itu ijazah SLTA atau derajat ditambah ya? Kalau dia mau mencantumkan gelar berarti dilampirkan ijazah yang kompatibel dengan ininya, dengan gelarnya itu, dan dokumen-dokumen yang lain nanti akan diperiksa, surat keterangan sehat jasmani rohani dan sebagainya itu tadi apakah itu sah atau tidak, dan itu harus komplit semua. Iya harus komplit semua, harus ada semua. Nggak boleh salah satu belum, itu nggak bisa ya? Tidak boleh. Semuanya harus lengkap, harus dipenuhi ya. Surat keterangan kesehatan jasmani rohani ini yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau rumah sakit TNI Polri di seluruh Indonesia seperti itu. Nah itu nanti akan dicek oleh KPU ya. Nah tentu partai politik ini kan ya itu tadi dia harus mengkoordinir kan, harus memastikan, karena ini peserta pemilunya, hubungan hukumnya itu adalah antara KPU dengan partai politik, bukan KPU dengan bacaleknya gitu. KPU tidak akan mengkomunikasikan dokumen-dokumen ini dengan
bacalek, tetapi dengan partai politik. Makanya partai politik yang harus memastikan bahwa seluruh dokumen bacalek itu sudah sesuai dengan ketentuan. Sebelum diupload gitu kan, itu baiknya dipastikan bahwa semua sudah lengkap dan benar. Itu yang bisa dilakukan oleh partai politik, saya kira. Kalau ini Pak, seandainya terjadi perbedaan nama atau apalah misal sedikit keliru atau bagaimana, atau nama sebutan dengan yang di KTP dengan yang ijazah, itu seperti apa Mbak nanti? Jadi kalau tentang nama ya, misalnya nama saya Maya Yudayanti, I-nya itu I yang di ijazah ya, kemudian KTP saya itu pakainya Y, itu Yudayantinya pakai Y. Nah kalau terjadi seperti itu, itu bisa sekolah yang menerbitkan ijazah saya gitu ya, itu mengeluarkan surat keterangan bahwa Maya Yudayanti yang dengan huruf Y dan Maya Yudayanti yang dengan huruf I itu tadi adalah orang yang sama. Itu dalam hal sekolah itu tidak bersedia menerbitkan surat keterangan, maka saya bisa membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa antara di ijazah nama ini dengan di KTP nama ini adalah saya, itu adalah benar-benar saya, seperti itu, surat keterangan yang bermeterai itu. Tetapi kalau misalnya nama depan saya itu Maya Yudayanti di ijazah, tetapi kemudian nama di KTP itu Maya Estianti, ini kan sudah berbeda gitu ya. Jauh ya, Yudayanti dan Estianti jauh gitu. Itu gimana? Sudah berbeda jauh ya. Gitu. Nah tentu yang seperti ini harus ada didukung dengan putusan dari pengadilan. Pengadilan. Ada perbedaan ya Mbak? Kalau perbedaan. Yang berbeda sedikit cukup dengan surat pernyataan tadi. Kalau yang bedanya itu sangat jauh harus ada surat keterangan dari pengadilan. Ya karena kita harus memastikan bahwa antara si Maya Yudayanti dan Maya Estianti ini adalah orang yang sama. Nah, yang berkewenangan untuk memberikan kepastian tentunya kan adalah putusan pengadilan. Dalam ini Pak, proses dan tahapan ini. Nah ini sebagai mungkin teman pemilih juga harus tahu ya. Kira-kira masyarakat bisa apa enggak Pak mengakses di Silon atau itu tadi, bisa nggak tidak itu Mbak nama-namanya? Kalau saat ini karena ini kan dokumen masih bersifat rahasia. Yang tahu itu hanya KPU dengan partai politik. KPU dan partai politik saja. KPU dan partai politik saja. Ya seperti itu. Masyarakat bisa mengakses nama-nama ini, bisa mengetahui nama-nama ini tentu nanti pada saat penetapan DCT. Di bulan November. Karena begitu sudah menjadi DCT ya, ini kan kita masih akan menuju ke DCS ini, daftar calon sementara, gitu kan? Daftar calon sementara. Terus kemudian nanti akan menjadi DCT. Nah DCT itu nanti akan kita umumkan secara terbuka kepada masyarakat. Ini loh calon-calon dari partai yang diajukan oleh partai politik yang akan berlaga di pemilu 2024 seperti itu. Karena ini memang harus sangat hati-hati kita Mas Rohani ya. Di dalam dokumen-dokumen ini pengajuan bacalek ini kan banyak dokumen-dokumen yang sifatnya itu adalah dokumen pribadi, kategori dokumen yang dirahasiakan, dikecualikan seperti itu, tidak bisa diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan seperti itu. Jadi teman pemilih mohon bersabar dulu untuk tahu siapa saja bakal calon nanti anggota DPRD. Nanti ada waktunya sendiri, nanti setelah ditetapkan secara resmi oleh KPU daftar calon tetapnya ya Mbak ya di bulan November, jadi ditunggu saja. Terakhir Mbak Maya, ini kaitan dengan
tahapan yang saat ini berjalan, dan tentu saja nanti pastinya KPU kan membutuhkan partisipasi dari semua pihak ya Mbak ya. Kita tidak bisa sendiri dan membutuhkan dari stakeholder yang lain. Mungkin bisa disampaikan ini terakhir dengan harapan-harapan supaya tahapan di ini verifikasi perbaikan ya, terus kemudian nanti sampai DJT ini bisa berjalan dengan baik. Iya, harapannya tentu pertama partai politik taat aturan, gitu kan? Baik partai politik maupun ya KPU jelas taat aturan, karena aturan yang buat adalah KPU gitu kan. Nah, ini penting gitu kan supaya ya semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang kedua, ini harapan kita kepada masyarakat. Nanti pada saat sudah ditentukan sudah ditetapkan menjadi DJT gitu kan, akan ada masa istilahnya masyarakat itu memberikan tanggapan, memberikan tanggapan, memberikan masukan terhadap calon-calon ya sebelum ditetapkan menjadi DJT seperti itu. Sehingga ya karena barangkali mungkin ada yang itu kan dulu ternyata ini seperti itu, punya riwayat begini itu kan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya seperti itu. Nah, itu nanti masyarakat bisa bisa memberikan tanggapan, memberikan tanggapan seperti itu. Itu harapannya. Terus kemudian juga tentu saja nanti hasil akhir dari proses ini, proses pencalonan anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten ini ya akan ada ya calon-calon bacalek yang memang itu qualified ya istilahnya yang siap untuk ikut berkompetisi di nanti pemilu 2024. Sehingga masyarakat itu punya banyak pilihan seperti itu. Saya kira seperti itu harapan kita. Terima kasih Bu Maya sudah menyampaikan banyak hal dan juga tahapan dan tantangan juga ya yang akan kita hadapi. Dan ternyata kerja-kerja KPU itu luar biasa. Banyak ya, khususnya kaitan dengan tahapan pengajuan bakal calon ini sampai nanti penetapan DJT. Terima kasih Mbak waktunya. Sukses selalu, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga semangat untuk kita semuanya. Teman pemilih, demikian bincang-bincang kita hari ini. Nantikan episode yang akan datang dengan tema dan bincang-bincang yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.